selamat malam semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar kuliner ya di Foodies. Oke, dari mana aja ini? Boleh pada komen-komen dulu, dada-dada dulu juga boleh. Terus buat teman-teman, aku nggak bosan-bosannya ngingetin buat yang nanti mau bertanya ke narasumber kita malam ini, itu bisa melalui kolom Q&A yang ada di bawah yang ada tanda tanyanya ya. Sementara saya sekarang pengen nginvite narasumber kita malam ini. Teman-teman boleh pada absen dulu. Sementara saya ngundang, teman-teman boleh absen dulu, dada-dada, atau kenalan juga boleh kalau di timeline. Di komen, sorry. Semoga malam ini hujan tersambungnya cepat, dan semoga tidak ada masalah koneksi, karena seru, kayaknya kita harus seru-seruan malam ini. Ngobrol sama salah satu bisnis kuliner juga. Dia menghadirkan produknya kayaknya sebenarnya sih cukup umum, tapi dia bisa mengemasnya begitu menarik. Makanya saya pengen banget ngajak dia untuk sharing malam ini. Semoga lancar. Sebentar. Saya coba undang lagi ya. Oke. Tuh, ini belum ada yang nanya, belum juga. Sebentar. Iya. Wah, unable to join. Kita coba lagi. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa, ayo bisa join ke channel Telegram Foodies. Halo, selamat malam. Halo malam, bisa dengar? Kedengeran nggak? Bisa. Halo malam. Halo, selamat malam. Apa kabar nih? Baik. Sarita Kayaknya sendiri gimana? kelihatannya opening terus nih. Kebetulan dia lagi mulai berkembang. Oke, nah teman-teman kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya aku mau matiin dulu kolom komennya, biar kita bisa fokus ngedengar sharingnya Vincent malam ini, karena ini pasti menarik banget deh pokoknya cerita-ceritanya Vincent, karena produknya itu sebenarnya cukup umum, tapi dia bisa bikin produknya itu outstanding dibandingin produk lainnya. Aku matiin dulu ya komennya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau nanya ke Vincent, itu bisa lewat kolom Q&A yang ada tanda tanyanya di bawah sana. Oke, kayaknya lagi cari Sebentar posisi ya. Vincent ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak punya Nggak punya stand. pakai kalender ini. Nggak apa-apa. Kayak gini udah oke belum? Oke. 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 Cukup. Ya. Oke, mungkin selamat malam. Sebenarnya aku juga pengen thank you banget buat Vincent sudah bersedia untuk sharing-sharing. Sebenarnya aku ngontek mah udah dari bulan lalu ya, kalau nggak salah ya. Atau dari awal bulan? Dari akhir bulan lalu lah, iya. Tuh, jadi akhirnya bisa dapat waktunya itu sebenarnya aku happy berat gitu, karena akhirnya Vincent bersedia untuk sharing-sharing buat teman-teman foodpreneur yang tergabung di Foodies. Oke, nah mungkin untuk perkenalan awal paling enak itu dikenalinnya mungkin langsung dari Vincent-nya kali ya. Mungkin bisa ceritain Vincent ini ya, nama lengkap mungkin ya. Nama lengkap, kemudian background-nya tuh dulu apa sih, misalnya kuliahnya di mana, atau mungkin sebelum punya bisnis kuliner pernah berkarya atau kerja di mana, boleh diceritain. Sama yang terakhir bisa juga perkenalan sekarang itu bisnisnya apa. Silakan. Oke, halo semalam semuanya, salam kenal. Nama saya Vincent Gunawan, umur 27. Waduh. Terus kalau ya oke. Muda apa tua tuh? Muda banget. Masih muda ya. Kalau untuk background study, kebetulan ini kayak apa ya? Bisa dibilang nggak ada hubungannya sama sekali sih di dunia F&B. Jadi waktu itu kuliah di Curtin University, jurusannya Petroleum Engineering. Jadi teknik perminyakan.
Buset ya. Oke, terus. Mm-mm. Tapi kebetulan di saat lulus waktu itu kebetulan tahun 2016 itu kalau misalkan teman-teman ada yang tahu waktu itu crude oil lagi drop banget. Jadi kayak di saat itu, di saat saya baru lulus kuliah itu, perusahaan-perusahaan oil and gas itu malah mereka lagi cut down their employees gitu loh. Jadi kayak mereka itu nggak nge-hire orang-orang baru. Jadi kayak walaupun udah apply sana sini di Malaysia, di Singapura, di Indonesia nggak ada yang diterima gitu loh. Jadi ujung-ujungnya akhirnya malah waktu itu sempat bantuin Cici dulu di Tanah Abang ya, toko Tanah Abang. Lalu akhirnya awal mulai main di F&B itu di Healthy Catering sih dulu. Hmm. Di awal 2018 itu main di Healthy Catering, namanya fuelme.id. Sampai sekarang juga masih ada sih untuk Healthy Cateringnya. Lalu kalau untuk yang kita mau bahas sekarang ini kan lebih ke Mbokroom ya. Kalau Mbokroom itu startnya itu di akhir 2019, tepatnya di sekitar bulan September ya, September Oktober. Cuma baru difokusinnya itu pas awal pandemik sih, awal Februari 2020. Jadi baru ya diserusin nanti kurang lebih 12-13 bulan lah mungkin. Oke, difokusinnya Februari 2020. Oke, Iya betul. waktu bantuin Cici itu tokonya apa ya? Kuliner bukan? Enggak, toko baju di Tanah Abang kan, Oh, fashion, iya. tadi kuliahnya di mana? Sorry. Di Curtin, Oh, ya bukan di iya, Indonesia lah ya, yang pasti. iya di Tapi di, itu di Malaysia. Hmm. tapi itu jurusannya ini banget ya. Apa tadi? Teknik Teknik perminyakan. perminyakan, iya, petroleum engineering. Tapi berarti sebenarnya ceritanya itu lebih ke desperate nggak dapat kerjaan gitu atau apa? Hmm, mungkin bisa dikatakan gitu kali ya, soalnya kayak waktu itu kan, soalnya kalau boleh jujur, ini boleh pakai nyantai aja sih, kayak misalkan gue gitu, boleh nggak ya? Oh iya 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 boleh boleh. Nggak masalah Gue ya, lu. iya, iya. Jadi kayak, iya, nggak maksudnya lebih biasa lah. Ya Jadi ya waktu nggak itu kan apa-apa. kayak di saat gue lumayan apa ya, pede lah ya kasar kata gitu ya, maksudnya lulus dengan CGPA 3,8, terus kayak aktif banget di Wow. aktivitas gitu kayak eh ada kayak organisasi-organisasi, terus kayak part of the student council itu kayak BEM-nya di Indonesia gitu kan. Nah, jadi Ya. kayak dari CV-nya gue itu juga maksudnya sudah sangat mungkin bisa dikatakan cukup bagus lah, tapi sadly apply di sana sini hampir sekitar 3 bulan itu kayak dijawab di reply aja enggak gitu loh soalnya. Dan ya gimana ya, tapi mungkin yang gue liatnya itu lebih kayak ke how my friend perform juga kali ya, maksudnya kalau misalkan misalkan let's say dari 100 orang di batch itu, tapi 90 orang keterima kerja, 10 orangnya nggak terima kerja, berarti kan itu something wrong with me gitu loh. Cuma kalau di saat itu kan uh, bisa dikatakan ya semuanya juga tidak ada yang diterima gitu loh, karena memang di saat itu crude oil lagi drop. Jadi ya kita how to say it in a positive way aja, jadi kayak kita coba cari celah lain. Ya jangan, maksudnya kita nggak harus kaku ya gitu, maksudnya kita lulusan ini terus kita harus kerja dari itu, nanti ujung-ujungnya malah kayak banyak peluang yang terbuang gitu kali ya. Hmm. Terus waktu bantuin Cici tuh kan jualan baju tuh ya. Terus Hmm, dari bantuin Cici jualan baju, terus bisa loncat akhirnya kuliner tuh kan pertama healthy catering dulu ya, and then sekarang nasi kuning. Nah iya. itu itu gimana tuh? Maksudnya apakah ting tiba-tiba gue mau kuliner nggak gitu kan pastinya ya gitu. Pasti ada latar belakangnya. Itu lagi Hmm. ngapain gitu? Soalnya kan satu itu emang dari zaman SMA itu udah hobi masak ya. Kebetulan emang Oh oke. passion di gym, maksudnya cukup aktif di dunia olahraga gitu. Jadi dari zaman SMA itu udah sering masak sendiri. Terus di zaman-zaman pas lagi jaga toko itu, kebetulan kan lagi jaga makan juga. Kebetulan waktu itu kayak join healthy catering juga. Nah, Jadi terus di saat join healthy catering itu, gue ngerasa kayak masa gini doang gue juga bisa gitu loh, dan harganya pun bisa dikatakan cukup mahal gitu. Jadi kayak ya. 1 minggu itu sekitar berapa ya waktu itu ya, 1 bulan itu hampir 4 juta rasanya, apa 3 jutaan gitu loh. Akhirnya dari situ Iya mahal mulailah sih. tuh, iya mahal itu. Mahal sih itu. Dengan makanan yang porsinya sedikit gitu ya. Nah jadi dari situ akhirnya coba-coba deh, ya udah deh maksudnya bikin healthy catering sendiri gitu kan, Hmm. karena merasa bisa dan punya basicnya juga, knowledge-nya juga ada, maksudnya dari dulu juga
sudah passion di healthy food juga, akhirnya ya udah coba deh bikin. Waktu itu mas awalnya juga masih numpang di dapurnya Cici juga gitu loh, masaknya di situ. Terus mulai dari benar-benar kecil banget lah dari waktu itu. Jadi semua Hmm. berasal dari healthy catering itu sih. Mm, 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 mm. Tapi Mm-mm. yang masak Vincent sendiri ya? Dulu kalau awal-awal healthy catering itu sendiri sih, dari marketing, dari branding, jadi admin, belanja, terus packaging, semua segala macam itu sendiri sendiri. Sorry, Iya, sebentar. iya. Iya, iya. Dibukanya taruh di sini. Ya, sorry, iya, sorry. Nah. Udah. Terus waktu itu masih ada satu mbak sih, maksudnya itu ART-nya Cici, jadi dia ada sedikit bantu-bantu untuk kayak dari potong-potong dan ya hal-hal yang bisa dibantu gitu sih. Cuma kalau awal mulainya itu sendiri. Hmm. Kalau yang Mbok Rum ini sendiri juga atau ada partner bisnis? Kalau Mbok Room awalnya sendiri sih, sendiri juga. Hmm. Sampai sekarang atau udah ada partner juga? Kalau sekarang partnya lebih ke dari sisi investor sih ya. Kalau Oh, I untuk see. Ya. operasional masih dipegang sendiri sih. Hmm. Berarti tadi ada dua ya bisnisnya ya, dua bisnis kuliner ya? Kalau Masih sekarang jalan ya ya? dua, satu di healthy food, satunya di non healthy food lah. Non healthy food. Mm-mm. Itu apa? Itu boleh 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 lah lucu itu. Udah pernah Bisa coba belum bisa. nasi kuning bokrumnya? Belum. Soalnya baru Jakarta aja Belum pernah kan. ya? Eh, Oh, di eh, mana Sarita tinggalnya? gue di Bandung. Foodies juga di Oh, di Bandung soalnya. Bandung. Oh, semua Yes. maksudnya di Bandung. Kirain di Iya. Jakarta. Oke. Oke, nah lanjut. Kalau kita coba bahasnya itu dari Mbok Rumnya dulu ya. Maksudnya, tapi Boleh, dulu boleh. sebenarnya waktu apa dari Vincent sendiri waktu kepikir pengen bikin produk kuliner kan tadi bilangnya dari masak ya. Nah, tapi Betul, kepikir betul. untuk yang di apa ya, yang dibikin jadi bisnisnya itu harus nasi kuning itu apa tuh dasarnya? Maksudnya Oh, jadi mikirnya awalnya lagi ngapain maksudnya gitu? kenapa Lagi bikin nasi ngapain? kuning gitu kan ya? Ya, Iya, kan jadi nasi kuning kan bisa dibilang apa? Produk yang ya elah di mana-mana juga ada kali kan gitu ya. Tapi betul, betul, betul. Iya, iya. how maksudnya gimana idenya dari mana kemudian dikemasnya seperti apa sih? Kan mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu. Mm, mm, mm. Jadi kebetulan kan saya itu gue asli dari Cirebon. Kalau Hmm, tahu gitu kan, Cirebon itu kayak kota tahu, kecil gitulah. Iya. tahu Botani Dan Square. iya. Botani lagi. Botani Nah, Bogor nih, salah gue. ke Cirebon Bogor tuh. ya. Sebentar, sebentar. Cirebon Cirebon tuh apa ya? kota udang. Iya, ya. Pernah berapa kali sih saya ke Cirebon? Pernah ke situ ya. Nasi jamblang kalau yang Pernah. terkenal sih di situ. Oh iya, iya, iya. Nasi Iya, jamblang iya. yang Terus, terkenal. terus. Nah, jadi Hmm, karena berasal dari Cirebon, dari kecil itu kan sampai SMA di Cirebon dan ya, sering banget makan nasi kuning gitu loh. Dan fun fact-nya itu di depan rumah waktu itu ada yang jual nasi kuning juga, jadi hampir kayak tiap malam itu makannya nasi kuning terus gitu kan. Nah, jadi kayak emang udah suka banget sama nasi kuning. Terus begitu mulai merintis di Jakarta itu gue merasa kayak apa, susah buat apa ya, nyari nasi kuning, dalam arti nasi kuning yang udah ada sekarang itu kayak mereka itu antara di kategori yang bawah atau yang atas banget gitu ya. Yang bawah itu kita hmm, kategorikan misalkan kayak contohnya eh, ibu-ibu yang jualan di pinggir jalan di gerobakan ya, gitu kan, pakai ya, pakai meja atau pakai gerobakan, kayak mereka cuma keluarin piring-piring terus toples gitu kan. Maksudnya dari segi hygiene kita juga concern gitu kan. Atau kalau yang dari sisi kelas atasnya itu kayak misalkan dari sate khas bla 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 gitu lah ya, kayak satu ya. porsinya bisa 60.000 Bla bla sekian gitu bla. kan. Kan Ya. kalau kalau kita makan nasi kuning 60.000 kan kesel juga gitu kan, nasi kuning doang sampai 60 Hmm. ribu gitu kan. Nah akhirnya kayak yaudah deh coba develop nasi kuning, tapi tentunya dengan yang coba dengan harga di mid range ya. Jadi kita start dari 20-an sih waktu itu. Jadi kalau misalkan Harganya ditanya mid kenapa range. nasi kuning, awalnya ya karena emang emang udah suka makan nasi kuning dan rada susah untuk nyari nasi kuning aja di Jakarta gitu yang enak ya. Soalnya semakin kesini kan kayak banyak banget tuh brand-brand yang nongol gitu kan, kayak apa mentai, terus apa-apa yang aneh-aneh gitu kan. Tapi kayak malah makanan yang tradisional itu semakin susah dicari gitu loh. Kayak orang terlalu Hmm. berinovatif sampai yang tradisionalnya malah jadi susah gitu dicari. Gitu sih kurang lebih. Jadi kita coba Hmm. masuk di segmen yang middle, tapi dengan memberikan kayak kesan yang hygiene gitu ya. Soalnya kayak awal-awal kita mulai juga banyak yang kirain, udah nih nasi kuning nih pasti kayak apa,
Jorok. packagingnya nggak Jorok. proper, jorok gitu kan. Iya, jadi kayak kita coba kasih sebuah konsep dan persepsi yang berbeda kepada market kita juga. Dan ya syukur-syukur jalan juga sih. Cukup terjangkau lah ya. Berarti kuncinya itu bermain di kategori baru, bisa dibilang gitu kali ya. Jadi Bukan kebetulan kategori waktu baru, itu di sorry. Di segmen baru. segmen yang menengah, karena waktu itu di segmen yang menengah belum ada gitu ya. Mungkin ada kali ya, cuma ya belum apa ya, masih kayak eh, blue ocean banget gitu, misalkan kalau ngerti terms blue ocean, red ocean itu masih Hmm. kayak blue ocean banget gitu. Dan Hmm. blue oceannya ini kayak makanan yang go familiar banget gitu loh, jadi why not gitu. Hmm. Karena mungkin lo bisa dibilang karena dari kecil sampai gede makannya nasi kuning, bisa dibilang nih Betul. lidahnya kayaknya udah tahu ya. Nasi Iya, kuning jadi yang ini enak, standar. yang itu nggak enak. Nggak Betul, betul, enaknya betul. karena ada apanya, yang enak ada apanya gitu kali ya. Iya, Gitu. betul. Jadi maksudnya lidahnya punya meteran gitu. Standarnya udah 3 beda meter. gitu lah. Iya. Oke, nah berarti kan berangkat dari sana ya. Nah, tapi apa waktu mulai nih? Tapi lu kan Mm-mm. bilang tadi dari Cirebon ya. Tapi kenapa mulainya di Jakarta ya? Apa mungkin pas pulang dari pulang dari kuliah dari Malaysia itu memang tinggal di Jakarta atau gimana? Iya, jadi kan waktu itu pulang dari itu langsung bantu Cici kan ya. Kebetulan kan itu kan di Tanah Abang. Jadi sorry nih nggak ada standing yang proper, dia gerak-gerak terus. Iya, jadi waktu Mhm. itu kebetulan stay-nya kan di Jakarta, di Tanah Abang. Jadi kenapa di Jakarta ya? Karena waktu itu awal mulai kerjanya di Jakarta juga gitu. Jadi mulai merintisnya juga di Jakarta. Dan juga kalau melihat dari sisi daya beli, ya friendly to say di sini jauh lebih kuat dibandingkan Cirebon gitu loh. Karena kalau Oh kita ya. lihat dari eh, apa UMK-nya juga gitu loh, kayak gaji apa basic salary-nya juga jauh gitu. Jadi daya spending di Jakarta pun sangat jauh gitu dari Cirebon. Jadi itu juga salah satu faktor sih kenapa saya pilih di Jakarta instead of Cirebon gitu. Mhm. Pertama kali bikin nasi kuning itu base-nya kepikirnya bikin outlet, bikin booth, atau bikin online? Awal banget tuh tahun berapa tadi? 2019 ya kalau nasi kuning ya. Iya, September awal Oktober. awalnya itu sebenarnya lebih ke pas awal banget itu kita sewa sewa etalase malah, kayak Hmm? kita jadi waktu itu mulainya di daerah Taman Palem sini. Ini pegang Mm-mm. aja kali ya, atau sorry sorry sebentar, kayaknya rada buram. Ya, kayaknya harus dilap. Iya, ada buram tadi. Tadi Ya, harusnya di stand dulu nih. nggak disenderin juga bisa kok. Iya, jadi dulu awal-awalnya kita sewa etalase gitu. Jadi kebetulan di daerah sini pagi-pagi itu ada yang kayak jualan nasi campur gitu ya, nasi prasmanan gitu. Nah, jadi Mm-mm. kita mau kayak ya udah kita boleh nggak kita jualan malam hari? Kan dia jualannya pagi sampai siang. Jadi kita coba sewa dari sore sampai malam. Jadi kayak di situ kayak udah kita nggak usah keluarin budget untuk meja makan, kursi makan, dan juga etalase gitu kan. Jadi waktu itu masih ingat banget cuma bayar 1.500.000 doang sih. Sebulan. eh Udah selamanya katanya udah pakai aja, tapi bayar Hah? 1,5 gitu buat chip in. Iya, tapi itu Baik cuma bener. untuk sewa etalasenya ya. Oke gini, oke akhirnya nemu spot yang bagus. Jadi 1,5 juta itu buat kayak semacam pakai etalasnya dia. Lalu untuk sewa lokasinya itu bayar 4,5 juta untuk 3 bulan. Oh, Mm-mm. Jadi itu empat. kalau misalkan, aduh, sorry sorry. Ya. Iya, jadi 4,5 juta buat 3 bulan. Itu kalau misalkan orang daerah sini biasa tahu sih, itu di dekat Duta Buah. Jadi itu Duta Buah itu kayak lokasi yang prime banget ya, kayak semua orang kalau Hmm. belanja itu larinya ke Duta Buah. Jadi kayak di saat itu gue coba jualan, strategi marketing pertamanya itu yang ngandelin crowd dari si Duta Buah itu gitu. Hmm. Tapi ya ternyata apa ya, kayak lumayan susah juga soalnya kayak kita selalu nunggu bola gitu loh, kayak orang datang baru nengok lihat terus beli gitu kan, dan nggak semua orang yang nengok beli juga gitu loh. Jadi itu awal Hmm. mulainya Bookroom sih. Jadi kita benar-benar kayak ya sekedar kayak buka kios di pinggir jalan terus kita jualan aja.
Lalu itu kan sebelum yang difokusin ya. Jadi saat difokusin itu di Februari 2020 itu 20. kita tambah satu outlet lagi di Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, tapi kalau Itu itu udah mulai kita outlet ada ya. betul, tapi itu pun konsep utamanya kita sebenarnya hanya sebagai tempat produksi. Jadi waktu itu Oh, kita targetnya itu kita jualan pakai motor, kita mangkal di oh, I see. daerah-daerah belakang perkantoran. Hmm. Jadi kayak kita motornya dibikin kayak box pizza gitu. Lalu Mm-mm. kita pakai bikin standing banner, terus kita pakein Mm. bikinin seragam dan lain-lain. Jadi biar bisa stand out. Kebetulan kan nasi kuning, jadi kita bikin semuanya serba kuning. Motor dikuningin, box dikuningin, jaket dikuningin, banner kuning, jadi semuanya kuning, jadi mencolok gitu kan. Jadi kita juga ada tim yang waktu itu masih manual banget, kita pakai flyer, kita bagi-bagi, jadi kayak waktu itu kita ada di belakang WTC, di belakang Sampurna, dan lain-lain, jadi Hmm. kayak kita ngincernya itu pagi di saat mereka baru datang, sama siang-siang itu di saat lunch hour ya. Jadi kan kalau di daerah kantoran dulu, sebelum COVID ya, kita ngomong sebelum COVID, itu orang pasti turun ke bawah, terus cari makanan di pinggir-pinggir jalan gitu kan, kalau misalkan karyawan-karyawan gitu kan. Nah, itu Hmm. awal mulanya itu lumayan banget gitu loh. Maksudnya dari itu aja kita bisa jual misalkan maybe sampai 50 box per hari gitu ya. Maksudnya untuk awal-awal itu. Hmm. Dan di saat itu juga kita sebenarnya belum masuk GrabFood, belum masuk GoFood gitu loh. Jadi kita masih apply Hmm. tapi karena mungkin waktu itu kita masih apa ya, baru dan nggak ada koneksi juga. Jadi lama prosesnya gitu karena belum ada kenalan orang dalam juga gitu ya. Nah, Hmm. terus Hmm. udah lumayan nyaman berjalan sistem seperti itu, muncullah COVID. Jadi jadi dari yang target jualannya kayak pakai motor gitu, terus COVID, terus nggak ada yang ngantor. Iya. Terus apa ya, malah jadi kayak ya mau jual ke siapa gitu, orang aja nggak ada yang datang gitu kan, nggak ada yang kerja. Hmm. Tapi untungnya di saat awal COVID itu online kita udah mulai jalan, maksudnya baru nyala gitu loh. Dan Oh. surprisingly, iya, jadi kayak momennya pas tuh. Jadi kayak di saat offline-nya mati, online-nya nyala. Terus online nyala, Hmm. ternyata pembeliannya lumayan banget gitu loh. Jadi kayak ternyata besar sekali pembeliannya dari online itu. Jadi uh, dari yang awalnya itu kan emang kita ngincarnya jualan di pakai motor. Jadi kita emang pakai sewa rumah yang apa ya, bisa dikatakan rada dalam lah. Maksudnya tidak ada exposure di luar. Jadi hanya buat rumah produksi kasar kata. Dan ternyata jalan, dan sekarang itu malah terkenal yang dinamakan adalah sebuah ghost kitchen gitu. Iya. Jadi malah ternyata yang dari awalnya mau jualan offline, jalan online-nya, dan ternyata emang itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang lain dan dinamakan dengan ghost kitchen gitu. Dan tanpa disadari kita juga ngelakuin itu. Jadi dari situ kita baru ngerasa, wah ini boleh nih, maksudnya ekspansi lagi nih, kita coba buka di titik lain. Nggak usah yang maksudnya nggak usah orang dine in ya, soalnya kalau dine in kita harus mikirin banyak sekali sih perkelannya, misalkan dari ambience mereka makan, terus dari hygiene-nya, terus dari minumnya, kebersihannya, terus dari orang buat operasionalnya, itu kan banyak sekali yang harus diperhatikan gitu ya. Sedangkan kalau ghost kitchen ini kita hanya perlu perhatiin kualitasnya kita aja sih, jadi kayak gimana kita maintain kualitas yang bagus dan bisa serve dengan waktu yang cepat gitu. Jadi tempat atau lokasi outlet yang penting bisa produksi aja gitu loh, nggak perlu yang bagus dan interior dan sebagainya gitu. Itu Hmm. awal muasal ceritanya sih. Hmm. Tapi itu katanya ini dengar-dengar ya. Coba dikonfirmasi ulang aja. Katanya dulu modal awalnya di bawah 10 juta, benar? Iya, soalnya kan itu sewa-sewa boothnya aja kan 1,5 juta tuh. Lalu Oh, yang sewa itu, rentalnya yang kan, sewa iya, etalase tadi. iya Atau satu yang setengah. udah Terus sewa ya. iya, jadi kan yang etalase 1,5, terus sewa tempatnya itu 4,5. Berarti 4,5 tambah 1,5 baru 6 dong. Terus sama beli Iya, kayak ya. tray-tray lain-lain itu cuma paling habis sekitar 500 ribu sih. Dan untuk kebetulan kan peralatan memasak lainnya itu sudah ada dari existing yang healthy catering itu. Jadi kita tinggal pakai lagi aja gitu. Hmm. Terus paling tambah sedikit Hmm. dari segi packaging seperti beli-beli plastik, beli-beli box dan cetak stiker dan lainnya. Yang nggak nyampe 10 sih awal-awal waktu itu. Hmm. Jadi sebenarnya
salah satu apa namanya kesimpulan lah mungkin ya, pelajaran yang bisa Mm-mm. diambil. Jadi sebenarnya harusnya sih teman-teman kalau misalnya mau bisnis harusnya tetap bisa diatur-atur lah gitu ya. Karena si Vincent ini kayak udah ngebuktiin gitu bahwa dia mulai awal-awal aja pakai pakai sewa etalase ya. Oh iya, Maksudnya bisa nggak banget. harus, maksudnya nggak harus kita itu Nggak harus nggak modal harus besar, langsung ya. jadi outlet gitu kan, nggak harus ya gitu. Mm-mm. Buktinya dia mulai dari etalase di mana tadi kau bilang di Taman Palem itu di pinggir apa tadi? Gym ya? Eh, Duta buah dia kayak Duta supermarket Buah, gitu sih. supermarket Mm. kecil, ya bukan kecil sorry. Jadi sebenarnya kayak di pinggirnya gitu kan ya. Jadi bukan Betul, berbentuk betul. satu outlet gitu, tapi benar-benar etalase doang. Apa Iya, sih kalau benar-benar kita etalase doang nyebutnya di pinggir suka apa? jalan. Kayak gerobak kali ya, kurang lebih lah ya, gerobak atau Ya justru etalase awalnya gitu. dari gerobakan. Iya, kayak Mm. gitu. Kalau, nah, Sebenarnya kemarin juga, sorry nambah ya, kayak ya ya kemarin nggak apa-apa, juga nggak apa-apa. habis di clubhouse itu habis nge-moderate satu room, itu kebetulan Mm, gue invite founder dari Bolu Susu Lembang. Kalau if you mm. know, Bolu Susu Lembang tahu Oh, dong dari Bandung kan? kenal aku sama Ya, Anggara ya, Anggara Mas Anggara Marisa. ya, iya. Ya. Dan kemarin juga sharing dan dia juga maksudnya pas dulu itu juga start dari posisi yang sama gitu, di mana dia eh, bahkan modalnya itu kayak bener-bener modal itu doang gitu loh. Jadi kayak sistemnya sistem dari sistem order. Jadi ada orderan berapa baru dibikin berapa gitu loh. Jadi Hmm. ya untuk sebuah bisnis yang berkembang, keterbatasan modal itu nggak jadi masalah sih. Tinggal Hmm. gimana kita ngolahnya aja gitu. Ya, ya. Sebenarnya kemarin gue sempat ngedengerin sebentar sih. Oh, sempat masuk Sempat ya? sempat masuk tapi keluar lagi habis itu. Iya. Lumayan sih dia sharingnya lumayan banyak kemarin Mas Anggara itu. Iya, iya, iya. Nah, Mm-mm. oke. Nah, move to the next ya. Berarti kan tadi udah Boleh. jualan, mulainya kecil-kecil banget lah ya. Jadi sebenarnya kalau nasi kuning Mbok Rum itu sampai sekarang kan, ntar, itu ini kalau dilihat IG-nya kayaknya cabangnya banyak banget. Ada berapa sih sekarang? Kok banyak banget ya? Sekarang kita ada 11 ya. Jadi Iya, 11 ya. 10 di Jakarta, satu di Tangerang di Serpong. Oh, I see. Itu semuanya bentuknya cloud kitchen atau ada outletnya? Untuk yang ke-10 di Jakarta itu semuanya basisnya itu ghost kitchen-nya. Cuma kalau yang di Serpong itu kita kebetulan dapatnya ruko. Jadi kita Mm-mm. ada sedikit exposure juga. Cuma tetap sih konsepnya lebih ke take away ya. Kita nggak terima dine in sih. Jadi lebih ke data. Tapi bisa datang, kita ada menu-menunya, ada displaynya. Dan lebih ada exposure juga gitu loh. Jadi kita ada banner juga, jangan sangat besar di depan banner ada apa ya namanya, semacam reklame gitu ya. Mm, Uh, mm. jadi kelihatan lah kalau kalau lewat tuh pasti ngelihat gitu, soalnya gede banget, gede sendiri gitu. Ada ini apa fasad kali ya, apa namanya, pelang toko lah gampang gitu Iya, kan, reklame ya nggak sih, reklamenya betul ya betul. pelang toko ya. Ha, ha, ha. Oke, oke, oke. Mm-mm. Nah tapi orang kalau misalnya mau beli di sana kan bisa ya kalau walk in, tapi Bisa bisa. nggak ada tempat makannya kali ya, atau ada? Iya, kita emang nggak sediain tempat makan sih, soalnya ya berdasarkan pengalaman juga itu kayak kurang praktis gitu loh. Jadi kayak kita harus banyak concern-concernnya, sementara kayak number of visitorsnya itu kurang gitu kan. Kemarin kan sempat COVID banget Ya. kan, kayak orang itu jarang sekali yang keluar untuk makan gitu kan. Mm-mm, Terlebih mm. apa ya, kasar kata itu, in fact kalau mereka sekalipun keluar itu pasti mereka pilih tempat yang benar-benar hygiene banget, kayak misalkan resto pun yang kelas atas banget gitu kan, yang kayak mereka benar-benar ikutin protokol gitu. Jadi kalau misalkan kayak kelas kita yang kelas menengah gitu, jarang banget sih orang yang mau datang dan makan gitu kan. Jadi mereka lebih prefer ya udah kita pesen online aja gitu. Jadi ya kita uh, makanya konsepnya tetap take away sih gitu. Tapi berarti sekarang banyak bergantungnya ke online ya berarti ya. Iya, kita mainnya gede di online sih. Hmm, oke. Nah, tapi boleh sedikit nanya nih ya, gue pengen tahu Hmm. eh, pas pertama kali bikin itu, tadi kan memang kalau strateginya itu kan nungguin orang dari tempat buah nih. Tapi waktu Vincent pertama punya apa sih tadi yang mulai punya outlet ya, bukan outlet, apa namanya? Mm-mm. Rumah produksi. Itu Iya, ya, Ghost Kitchen. strateginya tuh apa sih agar membuat pembeliannya itu masuk banyak gitu. Maksudnya selain flyer ya. Kan masuk Hmm. pandemik nih. Karena kan kalau Hmm. waktu awal kan tadi strateginya pokoknya apa namanya,
nge-push lah bisa bagi-bagi di, dibilang iya kan. betul. Ya, nge-push kan. Uh, Nah, tapi hmm, kalau pada saat pandemik and then semua orang kan apa ya? Nggak ada yang di luar lah gitu siapa yang mau dideketin juga. Nah, itu hmm. strateginya tuh dirubah kayak apa sih bisa cerita nggak? Sebenarnya kalau strategi itu apa ya, kayak zaman sekarang itu buat jualan tuh gampang sih, kayak kita yang penting kita udah bisa masuk di GrabFood Mm-mm. itu sebenarnya kita sebenarnya udah nggak usah ngapa-ngapain pun kita udah istilahnya sudah dinaikin oleh GrabFood gitu loh. Jadi apa yang the least we can do di GrabFood itu kan ada menu-menu, ada preview dari foto menu kita gitu kan. Jadi the least we can do itu kita cuma provide picture yang convincing gitu lah, kayak kayak bisa mancing appetite mereka gitu. Jadi kan Mm. banyak sekali kalau misalkan kita lihat kayak merchant-merchant di GrabFood itu kayak fotonya nggak ada, terus deskripsinya nggak jelas, gitu kan banyak kan ya, iya kan? Terus kayak Mm. misalkan dari logonya itu kayak fotonya itu ke stretch gitu loh. Jadi kayak misalkan harusnya kotak jadinya gini kan jadi gepeng gitu kan Mm-mm. pasti banyak pernah lihat dong ya. Mm-mm. Nah, jadi Pernah kayak pernah lihat. jadi dari hal-hal kecil kayak gitu itu perlu banget sih kita perhatiin. Jadi kalau misalkan bisa dicek juga kalau buka eh, lapaknya Bookroom di GrabFood, GoFood itu foto-foto kita pasti semuanya proper dan bagus dan semuanya konsisten gitu loh. Nggak ada yang satu miring sebelah, nggak ada yang satu gepeng, nggak ada apa. Jadi semuanya itu sama dan harus bisa dipastikan itu menjual gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mulai itu gampang banget. Yang penting kita ada sedikit extra effort untuk make sure that our brand looks okay gitu loh. Jangan yang kayak cuma setengah-setengah, cuma kayak ngandelin makanan gue enak. Tapi zaman sekarang itu kalau orang ngelihat nggak menarik ya mereka nggak beli gitu walaupun makanannya kita enak gitu, Mm-mm. kurang lebih gitu sih. Tapi kalau produknya sendiri benar-benar single produk ya bisa dibilang cuma nasi kuning aja ya. Ya maksudnya of course nasi kuning pakai Topping-topping bihun ya. apa Hmm. gitu. Tapi benar-benar itu aja ya produknya ya. Iya, kita emang hero product kita cuma satu sih, the only product sih, bukan hero product kita, cuma jualin nasi kuning sih. Iya, jadi Ya kenapa ya itu ya ya. karena untuk nasi kuning sendiri aja kayak marketnya sudah sangat besar sekali gitu loh. Jadi kita ya udah kita fokus di situ, sama paling kita mainin di topping-toppingnya aja sih kayak pakai apa gitu. Tapi kalau untuk basicnya kita masih di nasi kuning aja. Mm-mm. Nah, Mm-mm. oke. Terus waktu Nah, kalau main nih tadi kan udah sedikit singgung ya main topping-toppingan nih. Kalau Hmm. dari awal keluar itu toppingnya apa aja? Maksudnya banyak nggak variasinya? Sampai dari awal mulai sampai sekarang masih sama sih kebetulan. Sama ya. Sama Jadi ya, nggak ada yang baru ya. belum ada yang baru sih, tapi paling kita lebih main di dari packagingnya, terus kayak how we present aja sih. Soal dari awal itu kan kita pakai kayak box putih konvensional biasa, tahu kan ya, yang Mm-mm. box putih itu kita cuma Mm-mm. pakein stiker. Terus Mm-mm. kita upgrade lagi stikernya, kita bagusin. Terus lama-lama akhirnya demand-nya udah naik, terus ada uang buat diputar juga, akhirnya kita bikin box sendiri. Terus box juga kita ganti beberapa kali desain, dan sampai sekarang ini kebetulan ada, tadi ada dikirimin sebentar. Boleh boleh. Coba-coba lihat. Biar kebayang kayak apa sih box yang sekarang. Ini jadi sekarang ini boxnya kayak gini. Oh, oke. Jadi ini kayak udah box yang kita pakai sekarang. Hmm. Terus kayak ini kayak proper lah, maksudnya buat makan itu nggak susah. Terus kita ada Mm-mm. juga box yang kayak gini nih. Oh, I see. Ya 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 Jadi ya. ini lebih Itu. kayak yang kalau misalkan ada meeting kan kadang meeting harus yang lebih apa ya, lebih looks Yap. formal atau looks yang Mm-mm. lebih bagus gitu. Ini kita ada juga. Jadi kita lebih ke menyesuaikan, kita upgrade-nya di packaging soalnya kayak makanan apa ya, dari nasi kuning itu sendiri nggak perlu, ya bisa dikatakan nggak perlu banyak inovasi karena emang gitu doang gitu, kayak kasar Iya kata sih. kayak kayak kita makan nasi goreng itu paling enak ya udah pakai telur sama kerupuk gitu kan, kayak campur aneh-aneh kayak campur ikan bakar, yang bakar malah jadi nggak nyambung gitu kan. Jadi Iya kita iya lebih ke, betul betul. betul, jadi kita lebih ke maintain kualitas, terus kayak gimana caranya naikin dari segi penampilan gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Penampilan yang dimaksud lebih ke packaging berarti ya sebenarnya ya. Betul, terus dari segi branding kita juga, misalkan dari marketingnya dari sosial media gitu kan, jadi kayak kita slowly juga kita adjust juga, kita pakai orang-orang yang expert yang untuk handle, dan juga seperti itu sih. Jadi kayak itu slowly goes by the time gitu.
Ya, ya, ya. Nah, tadi udah sedikit disinggung juga tentang sosial media. Nah, kalau di Hmm. sosial media sendiri itu sebenarnya ada strategi khusus nggak sih? Apakah mungkin ya, misalnya kayak Hmm. apakah mungkin ada campaign tertentu misalnya di sosial media atau mungkin ada kuis-kuis atau gimana sih sebenarnya kalau di sosial media brandingnya? Kalau di sosial media sebenarnya sebenarnya kalau ditargetkan utama itu kita sebenarnya kalau untuk branding mungkin 50-50 kali ya. Kita 50 lebih kita pasang ads-nya di food aggregator sendiri sih. Misalkan di GrabFood, di GoFood. Itu Oh, kita I see. kita keluar budget untuk ads juga karena apa ya? Kita itu lebih emang mainnya itu dari mereka gitu loh. Dan Hmm. mungkin setengah budgetnya lagi kita main di Instagram Ads. Jadi itu lebih ke untuk kayak pesanan offline. Jadi kita narikin orang-orang untuk kayak pesanan acara gitu. Soalnya kan Mhm. kayak makanan nasi kuning itu kan masuk banget tuh kayak misalkan ada meeting atau misalkan ada peresmian kantor, jadi bikin tumpeng dan lain sebagainya gitu. Hmm. Oke, oke. Oh ya, sebenarnya tadi gue agak penasaran tapi belum ditanyain ya sebenarnya. Mau Hmm, tahu Mbok Rum itu siapa sih? itu sebenarnya fiktif sih ya. Maksudnya dari logonya juga maksudnya lebih ke fiktif aja sih. Apa-apa? Sorry, apa? Fiktif doang sih, kayak Fiktif. random sih. Jadi Nanti tapi itu nggak ada ya. Maksudnya apakah mungkin terinspirasi nama dari siapa gitu? Nggak ada. itu kebetulan dari waktu itu ada salah satu ART-nya namanya Room sih. Jadi kayak iseng-iseng aja gitu. Awalnya kan emang bener-bener iseng banget gitu kan. Terus kayak emang namanya itu kayak apa ya? Kayak music to my ear banget gitu loh. Kayak gampang banget Bok Room gitu loh. Kayak ya gampang diingat juga gitu. Jadi makanya kenapa pakai itu ya karena itu sih. Cuma nggak ada kayak arti atau maksud atau tujuan spesifik di belakang itu nggak ada sih. Kayak benar-benar iseng doang. Oke, oke. Kirain Mm-mm. tadinya itu kan ada gambarnya juga. Kirain terinspirasi dari siapa gitu. Atau mungkin orang Oh yang enggak pertama sih. kali jaga dia talase itu enggak juga ya? Enggak. Apa jangan-jangan dulu yang Dulu pertama malah jaga di etalase lu juga? jaga sendiri juga, iya. Bener kan? Aduh, sorry. Waktu yang di etalase ya? Ya, ya. Mm-mm. Jaga sendiri oke Pak. Loh, oh jadi diajak ya? Diajak live. Iya, takut berisik. Oke, nah terus nyambung lagi ke oh ya, terus kalau misalnya dari Februari tadi ya, sorry, Februari 2020 berarti sampai Mm-mm. sekarang itu kan cabangnya banyak ya. Artinya itu setiap cabang itu selalu produksi sendiri di tempat masing-masing gitu atau ada Mm-mm. sistem misalnya central kitchen ya kalau Mbok Rum. Kalau Central Kitchen kita ada, tapi di setiap cabang itu kita juga produksi sih. Jadi kalau dari Central Kitchen itu lebih ke supply bumbunya ya, apa ya, bumbu basah ya. Bumbu dasar Hmm. lah, paste-nya itu. Jadi kan Ya, kayak misalkan contohnya kita masak nasi kuning itu kan kita pakai paste yang kita produksi sendiri. Nah, itu kita produksi di Central Kitchen, kita bekuin terus kita kirim ke cabang-cabang. Jadi untuk konsistensi rasa juga. Jadi setiap cabang itu rasanya sama karena memakai bumbu yang sama gitu. Hmm. Dan kita Kalau juga produksi topping, sorry, ya gimana? Kita juga apa? dari semua bahan baku kita samain sih. Mulai dari bahan baku kering dan basah gitu. Jadi contohnya yang paling gampang itu apa ya? Misalkan tempe lah. Let's say tempe. Maksudnya kalau misalkan saya buka 10 outlet di 10 lokasi gitu kan. Pastilah di setiap lokasi ada pasar terdekat gitu kan. Kita mau Hmm. nyari tempe juga gampang gitu kan. Pasti ada aja yang jual tempe di sekitar outlet itu. Cuma untuk menjaga konsistensi rasa juga. Jadi sampai sekarang pun tempe tempe itu kita ambil dari satu tempat gitu. Jadi Oh. tempe aja kita ambil dari satu tempat, walaupun cabang kita nyebar di seluruh Jakarta, ya udah kita sebarin ke seluruh Jakarta gitu. Jadi kenapa? Ya biar semua cabang itu punya rasa dan tekstur dan rasa kualitas yang sama gitu. Itu dari bahan baku basah, kering dan juga dari bumbunya gitu. Hmm. Berarti apa waktu nih? Tapi kan ini kan pasti em, cabang itu kan berkembangnya nggak langsung satu, langsung 11 kan. Tapi misalnya Iya. satu dulu, dua, Mm-mm. tiga. Nah itu ada perbedaan nggak sih di sisi apa supply chain kali ya, yang paling kerasa Mm-mm. harusnya ya operasional ya. Maksudnya bisa diceritain nggak? Maksudnya
step-stepnya Di, sih. Jadi waktu oke, Vincent jadi misalnya pertama satu, terus berapa gitu. iya iya iya. Jadi waktu itu kebetulan untuk cabang yang kedua ya, yang di Kuningan itu, yang apa, yang saya cerita di mana kita buat rumah produksi terus jualan di pinggir jalan itu kita belum ada central kitchen sih. Soalnya waktu itu kan kayak masih dua lokasi doang, terus juga masih baru ekspansi yang pertama, jadi kita juga masih raba-raba market juga gitu kan. Jadi sedangkan untuk central kitchen sendiri kan dari segi investmentnya lumayan gitu kan ya. Jadi kita cuma lebih kayak ya udah bumbu bikin di cabang pertama, di cabang kedua juga bikin bumbu gitu. Terus juga tapi dari situ juga kita ngerasa kayak konsistensi rasanya itu udah mulai beda gitu loh. Jadi kayak beli di cabang satu, beli cabang dua itu rasanya beda gitu kan. Terus mulailah buka lagi cabang ketiga waktu itu di daerah Pengadegan yang Tebet, Jakarta Selatan. Itu juga bumbu masih bikin di situ lagi. Jadi kayak belum ada central kitchen. Tapi resepnya itu kita kasih. Cuma emang tapi mereka produksi sendiri. Cuma nggak tahu gimana, mungkin kayak beda orang yang bikin jadi beda rasa juga gitu ya. Jadi kayak tiga tempat punya tiga rasa yang berbeda gitu loh. Jadi kayak waduh pusing juga gitu kan. Jadi akhirnya ya udah deh decide ya udah kita coba supply bumbunya. Nah waktu itu kan kebetulan belum ada central kitchen juga. Jadi kayak benar-benar masih dapur rumahan ya, tapi kita bikin bumbu di situ gitu loh. Tapi kita udah mulai supply. Terus mulai jalan cabang keempat waktu itu di Tomang. Nah tapi sebelum ekspansi ke Tomang itu kita udah ancang-ancang dulu nih, maksudnya kita nggak bakal bisa ekspansi kalau kita belum apa dari operasionalnya sendiri kita masih goyang gitu. Jadi akhirnya sebelum itu kita buka dulu, kita sewa ruko, terus kita bikin central kitchen, kita produksi bumbunya udah oke, baru kita mulai ekspansi ke cabang keempat gitu. Jadi gimana caranya juga kalau menurut gue itu ya paling bener itu berdasarkan pengalaman realnya gitu ya. Maksudnya pengalaman gue ini belum tentu bisa applicable buat orang lain gitu. Jadi kayak kita harus benar-benar jalanin dulu, kita lihat gimana performanya, supply and demand-nya. Jadi kita harus quickly adapt sih gitu. Jadi kita nggak boleh kayak apa ya santai atau misalkan ya udahlah, maksudnya ya udah beda rasa ya udah deh beda rasa gitu, kita nggak boleh. Jadi kita harus cepat-cepat quickly how we adapt with the situation gitu. Jadi dan untungnya juga setelah pakai central kitchen yang proper, bisa produksi skala besar dan juga bisa supply skala besar, itu dari 4 cabang itu rasanya lumayan konsisten dan juga nggak ada masalah sih dari operasionalnya. Jadi kita udah berani ekspansi ke 5, 6, 7 sampai sekarang 11 gitu. Berarti titiknya yang di keempat ya sebenarnya, titik apa namanya? Tiga jalan keempat. Ya. Jadi titiknya mulai dirasakan membutuhkan yang lebih apa Betul. ngomongnya ya, yang lebih proper, yang lebih apa ya, memastikan, yang lebih membuat pekerjaan lebih mudah lah intinya. Akhirnya bikin central kitchen ya. Soalnya kayak gitu pusing juga, maksudnya kayak bawahnya tiap hari malah marah-marah terus gitu loh. Ini kayak kita ini kenapa sih, maksudnya resepnya udah dikasih, terus kayak cara bikinnya udah diajarin, terus udah gini, tapi ujung-ujungnya beda lagi gitu loh. Jadi akhirnya ya kita ya udah deh, maksudnya mungkin emang sudah saatnya kita punya central kitchen gitu loh. Jadi dan memang harus sih kalau kita udah mau main outlet gitu, emang kita harus punya central kitchen. Cuma maksudnya buat teman-teman yang baru awal mau ekspansi nggak harus punya dulu, yang penting operasionalnya lebih diperhatikan aja gitu loh. Jangan sampai nanti udah ada sedikit masalah di operasional tapi dilewatkan aja gitu, karena itu sebenarnya core-nya banget gitu dari produk yang kita jual gitu sih. Oke, nah, oh ya Vincent, gue pengen sedikit ada informasi dulu ya tentang programnya Foodies, nggak apa-apa ya buat teman-teman yang lagi pada nonton. Silakan, gitu. Silakan. Nah, ini sebenarnya cukup nyambung sih sama cerita yang tadi. Kalau Vincent itu kan learningnya dari pengalaman yang ada gitu. Nah, untuk di Foodies sendiri sebenarnya saat ini gitu, jadi ini perdana banget di IG Live.
Sebenarnya ini perdana kedua, yang perdana kemarin, yang perdana di IG Live itu kemarin. Jadi ini perdana kedua di IG Live ini menjadi salah satu informasi pertama untuk dibukanya pendaftaran sekolah bisnis kuliner by Foodies. Jadi Foodies itu membuka sekolah bisnis kuliner. Bedanya apa sama edukasi bisnis kuliner yang sebelum-sebelumnya di Foodies? Yang kali ini sekolah bisnis kuliner itu adalah program pembelajaran intensif yang dapat diikuti secara offline selama 6 bulan. 6 bulan itu 4 bulan program kelas dan 2 bulan mentoring. Atau bisa diikuti secara online juga. Jadi komprehensif, teman-teman, kayak sekolah lah, kayak kuliah. Nah, saat ini masih dibuka untuk penawaran sangat spesial, harga terendah hanya untuk 20 pendaftar pertama. Jadi yang mau serius mendapatkan ilmu bisnis kuliner lengkap, lebih dari 150 modul lengkap, bisa segera cek ke sekolahkuliner.com. Gampang tuh. Jadi sekolahkuliner.com, langsung diklik aja, di sana lengkap informasinya. Atau bisa juga tanya-tanya langsung, kan mungkin kalau orang tua ya, kalau misalnya anak-anak pasti I believe udah lebih senang klik-klik sendiri lah gitu. Nah, tapi mungkin buat orang tua yang pengen masukin anaknya belajar di sekolah bisnis kuliner, bisa juga langsung tanya-tanya by WA ke CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Aku ulangi nomornya. 0813 1214 7974. Jadi ini benar-benar outputnya akan jadi luar biasa banget. Teman-teman jadi bisa nyusun bisnis plan, bikin penawaran ke investor, rencana keuangan, dan persiapan membangun bisnis miliaran. Betul, keren banget sih. Jadi kayak fundamentalnya diajarin semua ya. Yes, jadi kita memang sekarang lagi menyusun sih sebenarnya, bukan sekarang tahap perampungan sih sebenarnya. Jadi kita memang betul-betul susun. Sejauh ini sih bahkan di dunia sih kita udah coba cari, di Indonesia, di dunia itu belum ada satu program intensif menjadi pebisnis kuliner ya. Kalau bisnis entrepreneur itu udah banyak, tapi untuk bisnis kuliner itu belum ada. Jadi ini bisnis kuliner ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ngajarin masaknya loh. Jadi yang kita ajarkan itu adalah fundamentalnya. Jadi baik mungkin dari mindsetnya, kemudian dari gimana nyusun bisnis plan-nya, kemudian gimana cara bikin penawaran ke investor. Walaupun sebenarnya mungkin kalau kayak Vincent ini kan sudah dikerjain semua ya, tapi kan of course dulu cukup struggling lah pasti kan, karena iya, karena mungkin dari dulu kan basicnya tadi apa, teknologi perminyakan apa teknik perminyakan kan, iya. itu kayaknya kan agak jauh ya untuk bikin bisnis plan bisnis kuliner gitu, pasti learningnya by doing jadinya. Nah kalau kali ini bisa langsung, programnya itu hanya 6 bulan, jadi teman-teman bisa belajar full di sana, dan jadi 4 bulan kelas dan 2 bulan mentoring, offline dan online. Offline-nya itu di Bandung di Jalan Dago 70. Mungkin kalau yang pernah ke Bandung itu adanya di depan Kartika Sari. Jadi kalau misalnya mau ke Bandung, kalau Vincent ke Bandung, mampir-mampir lah. Boleh, ke HQ-nya Foodies. Online-nya yang mentoring siapa tuh? Kenapa? Yang mentoring pengajarnya ada ya, itu dari khusus ada. Jadi nanti kita selain yang memang founder-foundernya Foodies ya gitu, selain founder-foundernya Foodies yang kita juga sudah punya pengalaman di bisnis kuliner kan udah lebih dari 10 tahun sebetulnya. Jadi selain itu juga kita akan libatkan teman-teman yang board of advisor kita, salah satunya itu adalah Pak Budi Satria Isman, tapi mungkin beliau mungkin tidak mengajar ya kalau Pak Budi Isman ya, tapi mungkin akan ada sesi sharing-sharingnya gitu. Kalau misalnya kenal Mas Anggara ya, Iya. Nah Pak Budi Isman itu adalah salah satu orang di balik perusahaan. Aduh aku lupa namanya apa sih, kok jadi lupa saya ya, si Bolu Susu Lembang. Kok lupa ya saya nama PT-nya. Atau apanya? Iya, nama PT-nya. PTA apa gitu? Agrinesia, Agrinesia, betul, Agrinesia, iya. Ada sekitar gitu 12 brand dia kalau nggak salah. Kemarin baru bahas. Betul. Betul. Sama nanti ada juga Mas Yusak M. Yahya. Nanti kalau yang sudah existing ada Mas Danis Puntoadi, Gito Wahyudi, Ahmad Saiful, Stefani Kurniadi, Rex Marindo, dan juga pastinya ada gue juga di sana. Gitu. Jadi salah satu orang yang akan sharing juga. Oke, balik lagi ke cerita Vincent. Tadi kan kita lagi bahas lebih ke cloud kitchen ya. Nah, tapi sebetulnya pilihan nih, maksudnya pilihan menjadi cloud kitchen bukan outlet itu sebenarnya
awalnya belum terlalu direncanakan ya, tapi berdasarkan pengalaman ternyata secara investasi mungkin lebih kecil gitu kali ya. Pada akhirnya Betul, jadinya iya. memutuskan cloud kitchen gitu. Iya, Dan sekarang Ghost Kitchen sih sebenarnya. Ghost kitchen. Beda ya? Iya, Bedanya apa ya? kalau kalau cloud kitchen itu kayak perkumpulan dari beberapa ghost kitchen. Oh, I see, I see. Jadi Ya, ya, kayak ya, satu ya. bangunan isinya 10 brand itu cloud kitchen. Tapi kalau ghost itu ya cuma satu dan ya Sendiri-sendiri. ngumpet aja kayak ghost gitu. Ya, boleh di gang gitu ya. Pokoknya yang penting bisa produksi lah ya. Yang penting bisa masak aja lah. Oke, nah berarti tadi titiknya dari satu, dua, tiga, loncat ke empat, mulai Mm-mm. diperbaiki tuh prosesnya ya. Nah, tapi Betul, dari iya. empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh itu masih dengan si kitchen yang sama atau ada improvement lagi? Dari 4 ke 5 itu kita tambah satu buah armada mobil sih ya. Soalnya kan sebelumnya kita masih bisa pakai motor. Terus pakai kayak kita bahkan pakai go-kar gitu kan. Nah, tapi mulai ke itu kayak kita udah mulai susah nih kayak kewalahan. Akhirnya kita tambah invest di mobil logistik gitu ya Hmm. untuk distribusinya. Terus kalau untuk tempat produksi sih kita kebetulan emang cukup besar sih ya. Kita emang udah ambil 2 ruko gitu. Jadi itu ukuran 8 kali 18, 3 lantai. Jadi mungkin sampai 25 outlet pun masih bisa menyanggupi gitu loh. Jadi kayak untuk sekarang masih aman sekali. Bisa Hmm. jadi gudang untuk produksi, storage, dan kantor juga gitu. Oke, tapi kalau yang di Serpong itu berarti sendiri ya? Ghost kitchen-nya? Serpong, Mm-mm. iya. Karena Kita kan dia satu bisa ruko. sendiri ya sebenarnya ya. Iya, tapi tetap semua tetap kita supply sih. Cuma ya kayak mental sendiri aja gitu. Mau nanya nih ya, ini agak sedikit teknis sih, pengen tahu sebenarnya. Kalau si outlet-outlet itu sebenarnya ada belanja mandiri nggak sih? Belanja mandiri gimana ya? Belanja mandiri itu jadi beli bahan bakunya masing-masing atau semuanya dikirim dari pusat? Semuanya dikirim dari pusat. Oh, I see. Itu yang mungkin salah satu kunci suksesnya kenapa bisa rasanya sama semua ya. Mungkin ya, jadi kayak bener-bener semuanya itu. Bahkan sampai kayak kebutuhan pribadi mereka juga ada yang sebagian kita supply sih, kayak misalkan deterjen, baju, Oh, gitu-gitu juga kita sediakan sih. Untuk ojol juga, maksudnya kalau ojol lagi menunggu orderan gitu, kita juga sediain kopi, teh, itu sampai I see, I see. gelas-gelasnya, gulanya kita selalu supply sih ke semua cabang gitu. Jadi setiap kali kita kirim bahan baku, kita juga kayak restock kopinya mereka, tehnya mereka, gelas kopinya mereka. Jadi semuanya kita sediain, dispenser air panas segala macam. Soalnya eh, kalau sekarang itu kan kita main online ordering gitu ya. Jadi kayak eh, kesenangan hati driver juga berpengaruh gitu, kasar kata. Iya. Ya, 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 Jadi benar-benar. betul. Ya, 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 ya. Soalnya mereka itu kadang ya sulit diprediksi juga gitu ya. Ada yang kalau nunggu 5 menit marah, nunggu setengah jam ngomel, ada yang nunggu 20 menit gak marah. Jadi kayak ya the least we can do, we provide something for them while they are waiting gitu loh. Jadi kayak kita kasih sedikit complimentary lah. Jadi mereka malah bahkan di beberapa outlet itu menjadi tempat tongkrongan gitu. Jadi mereka sambil nunggu outlet sambil ngopi di situ gitu. Mm-mm. Nah, terus kemarin katanya dengar-dengar katanya ada yang angka 1212 atau 313 apaan sih itu? Oh iya, jadi kebetulan kan, jadi kita biasa kalau narik salah satu strategi marketing kita itu outlet ke berapa di saat pembukaan outlet baru kita ada promo nasi kuning gitu ya. Jadi Oh, kita oke. jadi satu boxnya itu harga misalkan biasa kita ngikutin outlet ke berapa sih. Jadi misalkan kayak Hmm. kemarin di Serpong itu outlet ke 11. Jadi kita jual satu box nasi kuning itu dengan harga 1.111 gitu. Jadi satu 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 satu. Nah, kebetulan Satu box bulan berapa? Sorry tadi berapa? Satu box berapa? 1.111. Wah, Iya. padahal Jadi kalau gasnya dua kemarin puluh kemarin ribuan ya. yang iya, kalau kemarin-kemarin outlet kelima cuma 500, 555 gitu. Oh, oke. Heeh. Dan kebetulan Terus bulan depan itu kita mau buka 2 outlet baru, yang ke-12 mm-mm. dan 13. Itu di mana Jadi tuh? nanti masih tentatifnya. Jadi tapi kalau sesuai rencana sih di daerah Muara Karangpeluit dan Pecenongan. Mm-mm.
Oh, masih tetap Jakarta ya. Soalnya Jakarta Iya, kan jadi gede ya. kita kita masih soalnya kita masih merasa kalau di Jakarta itu sendiri masih belum kita cover semua gitu. Jadi kita mau coba main di Jakarta dulu lah, yang masih dekat-dekat dulu gitu. Oke, nah terus, sorry ini udah mendekati nih. Gue buka ini ya pertanyaan ya. Ada yang nanya tadi. Boleh, Sebentar. boleh, boleh. Hmm, Ini gue bisa lihat juga atau gimana? enggak, lu nggak bisa lihat. Gue yang baca aja. Oh, nggak bisa lihat. Ah, oh mau dikeluarin, tapi kalau dikeluarin ntar muka lu ketutup. Oh Mau iya, nggak dikeluarin apa-apa. aja. Janganlah, Nggak nggak apa-apa, usah nggak lah apa. ya. Nunggu aja, iya. Jika semua bahan disuplai dari pusat, apakah tidak memakan banyak biaya dari sisi transportasi pengiriman? Ini kayaknya agak teknis sih nanyanya. Hmm, enggak sih ya. Soalnya kalau dari sisi tadi nanya dari segi biaya pengiriman ya. Iya, jadi maksudnya mungkin gini sih, lebih ke gini Oh, kan biasa kan kalau semua kan trade off-nya gitu ya. Kalau misalnya kita belanja mandiri tadi, kalau gue nyebutnya belanja mandiri, kalau hmm, kita bisa belanja mandiri, sisi positifnya itu adalah mungkin cost HPP-nya bisa ditekan kan. Tapi kalau misalnya kita pengiriman semua terpusat, artinya memang yang beli bulk itu kan memang dari pusat mungkin harga bisa ditekan serendah mungkin. Tapi on the other way itu kita ada lagi cost tambahan yang namanya cost distribusi kan. Mungkin itu sih yang dia oke. tanya ya. Jadi mungkin ini lumayan teknis ya. Mungkin Hmm. coba sesingkat mungkin aja. Jadi kalau Ya, misalkan perbandingan kenapa nggak belanja mandiri dan disuplai dari pusat, satu, kalau misalkan let's say saya punya 10 cabang. Itu kalau kita dengan sistem belanja mandiri 10 cabang, 10 tempat belanja di 10 tempat yang berbeda gitu kan. Dan apakah kita yakin dari satu tempat itu bisa mensuplai semua sembakonya gitu, bahan bakunya gitu kan. Mungkin satu toko cuma ada list barang 1 sampai 5, tapi 6 sampai 10 nggak ada lagi. Jadi dia harus cari toko kedua yang dekat gitu kan. ya, Taruhlah sedikit-sedikitnya satu outlet itu dia belanja di 2 tempat berbeda. Kalau kayak sekarang punya ya. 20 outlet. Berarti 10 outlet, sorry. Berarti 11 outlet. Berarti belanja di 22 toko berbeda. Itu bisa kebayang nggak maksudnya tagihannya, kita transfernya ke siapa, berapa banyak gitu loh. Terus kayak kita pesennya ke berapa orang. Terus gimana kita monitor, gimana kita make sure dia udah pesan atau belum. Itu kan ribet banget. Nah, jadi Hmm. kalau dari enaknya kalau kita centralize itu kita bisa monitor semua, kita bisa stok opnam, jadi kita tahu stok mereka berapa, kita harus isi berapa, terus kapan kita harus isi. Dan kalau dari sisi cost itu kalau menurut gua enggak juga sih ya. Soalnya kalau kecuali kalau kita masih pakai uh, outsider ya, misalkan kita pakai GoBox, GoCar itu mahal. Makanya kenapa kita Ya. invest di satu buah mobil logistik itu murah banget sih sebenarnya, kayak kita cuma keluar uang bensin doang dan ya udah mobil itu muter-muter aja kirim-kirim supply-supply gitu. Dan kalau Hmm. misalkan dengan skala yang lebih kecil lagi bisa pakai motor. Jadi kita beli aja motor satu dan kurir, ya udah muter aja itu kurir gitu loh. Jadi kirim-kirim. Jadi kalau kalau concernnya dari segi biaya sih enggak, menurut gua enggak besar sih, malah kita save banyak banget dari centralized itu. Dan kalau dari sisi finance internalnya itu juga kita jauh lebih enak. Kita pesannya nggak ke banyak-banyak toko, terus kita bisa sekali bulk order, misalkan sekali order satu truk gitu kan. Hmm. Terus juga paymentnya kita nggak ribet, cuma kita bayar ke satu orang aja, satu toko, satu supplier gitu kan. Terus juga Hmm. kita bisa ya friendly to say, dengan bulk order kita pasti dapat dapat offer yang lebih bagus gitu. Ya, Paling gitu sih. Semoga menjawab ya. ya, ya. Nah, oke. Terus ini tadi ada pertanyaan. Justru sebenarnya pas ini sebenarnya gue langsung gak perlu gue tanyain lah ya. Tapi gini, ini tuh dia lebih nanya ke during pandemic kemarin kan kalau orang-orang pada pada drop ya omsetnya ya. Nah, tapi kalau kayaknya kalau di Mbok Rum malah mungkin mulai rising kali ya pas pandemi kemarin. Awal-awal pandemik banget kita drop sih. Kita drop Oh, sekitar drop juga. 60 sampai 70% awal-awal. Cuma Mm-mm. karena emang waktu itu kan kayak apa ya? Kayak psikologi dari orang-orang itu kayak terpengaruhi banget gitu loh. They are it's a mind game gitu kan. Jadi kayak bener-bener nggak berani beli makanan dari luar banget gitu kan. Mereka malah serbunya semuanya grocery store. Mereka stok Iya. frozen food, mereka stok Indomie sampai dan lain-lainnya gitu. Jadi mereka masak sendiri. Cuma ya berapa lama sih mereka bisa tahan seperti itu gitu kan. Akhirnya Hmm. jalan 1-2 bulan itu ya sudah mulai slowly getting back sih. Awal-awal Hmm. ya memang
memang drop banget dan nothing much we can do juga gitu loh. Di saat itu juga maksudnya kita bukan yang kita punya jawaban untuk masalah tersebut gitu loh. Kayak itu kan juga sesuatu yang baru banget gitu ya. Dan nggak ada namanya kita search di Google uh, how to Iya, solve this iya. problem gitu kan. Jadi kita juga masih meraba-raba sendiri. Wah ini ada pandemik nih, kita harus gimana gitu loh. Dan ya untungnya di saat kita ada selang beberapa waktu itu udah slowly getting back sih. Dan karena kebetulan mungkin karena makanan kita makanan pokok ya. Jadi kayak Ya, demand-nya itu lumayan tinggi. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Mhm. mungkin lebih ke kuncinya waktu itu mungkin karena produknya Mbok Rum ini juga bukan makanan yang apa ya, occasion ya, tapi yang makanannya benar-benar comfort food sehari-hari ya. Betul, Jadi iya. mungkin pada saat dia recovery jauh lebih mudah dibandingkan produk-produk yang mungkin lebih luxury gitu yang dibelinya occasional Betul. doang. Ya let's say Mm-mm. misalnya kayak beli eh, kue ulang tahun, nah itu udah pasti lebih struggling jualannya Iya, dibandingkan betul. Karena nasi acara-acara juga kuning. sangat berkurang, ya. Ya, oke. Nah, oh ya, sebelum move to next-nya lagi, Mm-mm. kita kalau di IG Live itu ada satu ritual yang namanya foto bareng. Jadi, kita harus bergaya dulu bareng. Boleh. Gitu. Gaya Jadi apa nih? nanti teman-teman gaya apa ya? Tar lo. Jadi nanti teman-teman jangan lupa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing, tag ke @foodiesIG dan apa tadi nasi kuning Bokrum atau @Vincent Gunawan ya, Gowenawan ya. Ya. At Mokrum sih kalau untuk Oh, nasi kuningnya. Mm-mm. oke, nanti jangan lupa di tag ke @foodies.id sama @mbokrum. Mbok ya, MBOK Rum ya, RUM. Iya, teman-teman yang Oke. lagi nonton, ayo foto-foto, screenshot, tag jangan lupa. Ini kayaknya banyak teman gue dari luar, dari Malaysia juga deh. Oh iya, tapi sama gue lagi Kayaknya dimatiin. Coba-coba komennya di on dulu deh. Siapa tahu pada dadah-dadah. bisa ya? Nah, bisa. Tapi mau foto bareng dulu ya. Tar. Gue turn off dulu. Kita foto dulu aja, biar nanti abis ini gue buka. Abis itu gue buka nanti sininya. Si apa komennya sebentar lagi gue buka. Oke, Bisa. Kopis aja kali ya. boleh. Tar. Aduh, ikut ah. Oh, beda lagi. Oke, nah next nih, gue mau nanya sih sebenarnya ke Vincent lagi. Nah, ke depannya nih, kita kan opening udah, ide juga udah, kemudian udah mulai menyebar ke banyak tempat di Jakarta. Nah, ke depannya banget sebenarnya Mbok Rum ini mau dibawa ke arah mana sih? Apakah mungkin Southeast Asia maybe gitu kan? Atau mungkin menjajah Oh. Malaysia dulu? Halah, menjajah. Gak ding, bercanda gue. Iya, jadi mungkin kalau ke depannya ini, kalau untuk 2 tahun ke depan sih yang gue lihat masih kita main di Jabodetabek sih ya. Maksudnya kalaupun Jakarta Jabodetabek. sudah penuh, kita main di Jabodetabek dulu. Terus kalau untuk 2 tahun, itu target di 2 tahun ke depan sih. Soalnya di tutup tahun ini kita target 20 outlet di Jakarta. Terus tahun Mm-mm. depan mungkin kalau perlu kita mulai merambah ke outer skirt of Jakarta gitu loh. Kayak Depok, Bekasi, Bogor. Eh, Mungkin setelah itu baru kita consider untuk keluar kota kali ya, misalkan ke Bandung, Surabaya, dan lainnya. Tapi kalau untuk sementara kita masih fokus di Jabodetabek dan terutama di Jakarta dulu gitu. Jadi akhir tahun ini 20 outlet di Jakarta. Terus tahun depan baru tahun depan baru mulai Jabodetabek gitu ya. Targetnya sih seperti itu ya. Hmm. Tapi ada Kalau dari keinginan sampai ke luar negeri nggak? Jualan si kuning ke luar negeri. keluar Tapi why negeri not belum loh? kepikiran sih, iya. Ini Malaysian here. Hey guys. Tuh kan, halo Ada nggak halo, tuh? tuh keren nasi kuning naik kasta pastinya gitu. Kalau kan produk Indonesia banyak yang bagus-bagus ya, jadi salah satunya mungkin nasi kuning ya. Ini apa? Bukan nasi kuning di Jogja. Oke, itu ada ada yang Siap. ikut-ikutan. Sukses Bukan selalu. ikut-ikutan Thank apa? Ada you. yang bareng-bareng gitu. Nah, oke, Halo. terus Mm-mm. mendekati akhir live nih. Mm-mm. Boleh nggak minta closing statement dong dari Vincent? Buat teman-teman, Closing. pesan-pesan buat teman foodpreneur biar yang Mm-mm. pada belum buka Mm-mm. usaha tapi baru pengen bisnis itu lebih semangat lagi. Oke, mungkin dari apa ya? Oke, gue kasih saran kali ya, saran kali ya. Boleh, boleh. Jadi kalau
satu itu dari segi financial. Jadi kita nggak usah apa ya, kita nggak usah satu maksa, dua minder, tiga terlalu ngotot gitu loh. Kalau misalkan kita ada Hmm. budget 10 juta, ya udah kita coba maximise dari budget yang ada gitu loh. Jadi kita jangan coba compare brand awal kita dengan brand orang lain gitu loh. Karena uh, awal mulanya setiap brand itu berbeda-beda gitu loh. Ada yang kemampuan finansialnya misalkan keluar duit 1 M itu nggak bermasalah, ada yang cuma punya 10 juta gitu loh. Jadi jangan membatasi diri kalian dengan kemampuan finansial di saat kalian baru mulai sih. Maksudnya banyak kok dari brand-brand besar yang ternama sekarang itu mulainya dari kecil gitu. Tinggal how we actually manage our money aja gitu. Jadi bisa Hmm. dengan cara-cara seperti pre-order atau cari reseller dan lain sebagainya gitu. Jadi sebisa mungkin kita cut the risk-nya dulu gitu. Jadi jangan sampai kita cuma punya duit 10 juta tapi uh, jadi minder untuk coba gitu ya. Dan yang kedua mungkin dari sisi ini ya mindset ya. Soalnya yang gue pelajarin dari akhir-akhir ini banyak anak-anak muda gitu ya millennials yang mau mulai coba itu mereka kayak mempunyai fokus yang salah gitu loh. Ini gue ngomong di dunia F&B sih ya. Jadi kayak Ya. mereka itu coba katakan kita mau gue mau jual pisang goreng gitu kan. Nah yang mereka pikirin itu lebih ke packagingnya gue mau kayak gimana nih, terus mau endorse siapa nih gitu kan, terus gue sosial medianya mau kayak gimana nih, dimana seharusnya itu yang mereka pikirin itu si pisang gorengnya itu sendiri gitu loh. Jadi kalau zaman sekarang itu kebanyakan orang sampai lupa di produknya dia sendiri, tapi mikirinnya udah kejauhan gitu loh, kayak mau endorse siapa, terus mau panggil siapa, mau kirim kasih siapa untuk review gitu loh. Sedangkan kalau kita jual makanan itu sebenarnya dari yang paling pentingnya itu the core-nya itu is the product itself gitu loh. Jadi selama even if we don't endorse anyone, kalau produk kita itu enak, orang itu akan beli lagi gitu loh. Kalau Hmm. produk kalian nggak enak, kita endorse sana sini, keluar duit banyak, orang coba sekali dan eh, nggak cocok, itu kayak malah apa ya? Jadi nggak ada repeating customers gitu loh. Jadi kayak malah jadi berat sekali di cost-nya kita yang kita keluarkan itu. Jadi kayak kita nggak ROAS ya namanya return of ad spend gitu. Ya, ya. Mm-mm. Oke, berarti intinya tadi kalau boleh disamari yang pertama nggak perlu minder. Eh, adanya modal segitu ya jalan aja. Coba aja Lebih ke ya, lebih ke bagaimana kita mengaturnya ya. Jadi nggak perlu minder. Oh, orang betul. lain start with outlet yang besar, gue cuma bisa sewa etalase pinggir jalan tetap jalan. Yang paling penting Iya. gimana lu ngaturnya. Kemudian Mm-mm. tadi yang kedua, kalau misalnya mau bikin usaha, mungkin yang harus diperbaiki itu justru lebih ke fundamentalnya, the product itself. Mungkin kalau Untuk apa sih? F&B, iya. Ya untuk F&B the product itself, Mm. makanannya, kemudian mungkin lebih ke strategi marketingnya, mungkin lebih ke arah sana ya. Karena kalau kita Iya. bicara gimana desainnya, mau gue nanti mau pakai buzzer siapa, itu sebenarnya cuma medium aja sih. Medium kita berkomunikasi kepada target market Iya. kita. Gitu. Jadi Soalnya kita eh, endorse, kita ads itu kan cuma salah satu bagian dari funneling how we actually generate our orders gitu kan. Cuma yang paling penting kalau untuk F&B itu adalah the product itself gitu loh. Jadi kita harus hmm, fokus benar-benar, kita fokus dulu produknya udah oke, kita udah yakin baru kita sebarluaskan ke media gitu. Jangan sampai kita udah hmm, sebar luas tapi operasional kita masih berantakan, rasa kita masih ya. kacau, kadang enak kadang nggak enak. Nah itu jangan sampai gitu. Jadi kita harus make sure udah oke dulu, dari dalam yang udah kuat, baru kita pikirin yang itu lain-lain gitu. Hmm. Gitu sih paling. Oke. Nah, itu tadi ada yang komen tuh, buka di Cirebon katanya. Hmm. Cirebon, oke nanti di consider. Oke, paling itu aja. Udah lewat dari 1 jam. Semoga Vincent gak marah sama saya. Enggak dong, Ternyata nyantai. melewati Nggak jam. kerasa juga. Mm-mm. Oke, paling segitu dulu. Thank you banget ya buat Vincent buat ngobrol-ngobrolnya gitu dan semoga Mm-mm. semuanya itu bisa menjadi catatan tersendiri buat teman-teman, menjadi inspirasi sama menjadi masukan untuk teman-teman foodpreneur yang masih pengen bikin usaha, pengen buka bisnis kuliner. Semoga didoakan juga cepat buka bisnis kulinernya. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton kita selama sejam lebih. Semoga semuanya juga, semoga semua sharing yang Vincent kasih hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur. Dan juga pastinya akan menjadi berkat juga untuk Vincent dan tim Nasi Kuning Bokroom ke depannya. Iya, terima kasih juga ya Oke? udah dikasih platform nih,
sama Kak Sarita dan Foodies. Yang mewakili semua tim Bookroom, kita juga terima kasih udah dikasih kesempatan buat sharing di sini. Oke, kalau begitu sekian dulu segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Thank Thank you. you, bye. Thank you guys.